Eh, ini zaman-zaman saya dulu bagus banget tuh guys. Dimana kalau kita pencet L1 plus X itu dia langsung one two. Tuh, tuh ya langsung one two. Wah, atas kita harus hindarin. Oke. Oke, jadi kemarin kalau kalian nonton, saya kan beli laptop bekas yang harganya 800.000, si Samsung NP300 yang prosesornya masih pakai Intel B820, RAM-nya 4GB DDR3 dan masih pakai harddisk. Di video kali ini kita sudah upgrade semuanya, jadi laptopnya sekarang udah lumayan lah ya, prosesornya dia pakai Intel Core i5, RAM-nya sekarang 12GB dual channel, dan storage-nya udah pakai 256GB SSD. Jadi seperti apa perbandingannya sebelum di-upgrade dan juga sesudah di-upgrade, di video kali ini akan kita bahas. Mungkin anak-anak zaman sekarang agak sedikit bingung ya, kenapa kok laptop prosesornya bisa di-upgrade? Kalau sekarang kan nggak bisa ya, hampir semuanya laptop itu nggak bisa di-upgrade. RAM aja, bahkan beberapa ada yang seri LP atau low power itu di solder di motherboard, jadi nggak bisa di-upgrade. Kalau storage, walaupun mungkin slotnya cuma satu, tapi kan masih bisa diganti. Jarang saya temukan storage itu yang jadi satu sama motherboard. Tapi kalau kita ngomongin laptop jadul, zaman dulu, contohnya kayak Samsung NP300 yang di launching tahun 2012, yang umurnya berarti sekitar hampir 10 tahun ini, karena soketnya itu masih pakai PGA 988, jadi dia masih bisa di-upgrade. Jadi ini dia awalnya pakai Intel B820 2 core 2 thread yang base clocknya itu cuma ada di 1,7 GHz. Dan sekarang dia udah saya upgrade jadi Intel Core i5 2410M 2 core 4 thread. Kode name-nya masih sama-sama Sandy Bridge, cuman kalau yang Intel B820 itu saya lihat di website Intel di launching tahun 2012. Nah, si Intel Core i5 ini malah 1 tahun sebelumnya, 2011. Tapi kalau secara spesifikasi ya masih lebih kenceng si Intel Core i5 2410M ini ketimbang Intel B820 walaupun dia lebih baru. Karena dia 2 core 4 thread, tadi kan 2 core 2 thread. Dan untuk base clocknya dia ada di 2,3 GHz, boost clocknya bisa sampai 2,9 GHz. Dan kalau kita ngomongin prosesor Intel yang terbaru sekarang, Alder Lake untuk yang Core i5 ya, Core i5 itu boost clocknya bisa sampai 4,7 sampai 4,8 GHz. Jadi butuh waktu sekitar 10 tahun buat Intel melipat gandakan speed clock-nya. Kalau saya lihat di beberapa artikel, sebenarnya untuk soket PGA 988 ini seri tertingginya yang bisa di-upgrade itu Intel Core i5 3230M. Cuman harganya masih lumayan ya, saya lihat harganya itu 500.000, saya beli laptopnya aja 800.000, masa prosesornya 500.000. Jadi saya putuskan beli yang Intel Core i5 Sandy Bridge generasi kedua tadi dengan harga 300.000 ya, biar menghemat budget lah. Karena untuk memori RAM-nya juga saya upgrade, kemarin kan 4GB DDR3. Nah, di studio, ini saya nggak beli sih sebenarnya RAM-nya ini, di studio udah ada, tapi adanya itu 8GB sama 4GB. Jadi sekarang kondisinya dia RAM-nya 12GB, dual channel. Dan kalau misalkan kita beli ya, saya lihat di RAM DDR3 yang baru, untuk yang 8GB itu 350, yang 4GB itu sekitar 250. Terus SSD-nya saya pakai SSD dari Ventus yang kapasitasnya 256GB, harganya sekitar Rp350.000. Kenapa saya pakai Ventus? Karena iseng saya kemarin lihat videonya Pak Deddy dari Kios Komputer dan dia itu membandingin SSD yang harga 200 ribuan. Dan kata beliau Ventus yang paling kenceng, jadi akhirnya saya coba juga untuk upgrade di Samsung ini. Karena menurut saya SSD itu penting karena sekenceng-kencengnya prosesor walaupun dia 20 core 20 thread, tapi kalau masih pakai storage-nya harddisk ya bootingnya bakal lama. Jadi harddisk adalah sumber dari bottleneck. Makanya sekarang udah jarang vendor yang ngeluarin laptop pakai harddisk. Ada sih ya, tapi harganya biasanya harga-harga yang 3 jutaan lah. Cuman kalau 4 juta ke atas biasanya sekarang udah pakai SSD semuanya. Jadi kalau misalkan di total ya untuk prosesornya saya beli 300.000, RAM sebenarnya saya nggak beli. Cuman kalau misal kita mau total 4GB 200.000 aja, 8GB 300.000. Berarti kan 300 tambah 500 terus SSD-nya 350, berarti 300, 800, 1.150.000 untuk modal upgrade-nya aja. Laptopnya cuma 800.000 tapi modal upgrade-nya 1.150.000. Jadi total laptop ini sekarang hampir 2 juta kembali 50.000. Dan seperti biasa
Di segmen retas, laptopnya akan kita upgrade dan setelah kita upgrade kita akan jual karena dia udah menurut saya udah proper dan kita jualnya pun nggak akan harga 1.950.000. Jadi daripada saya giveaway kan saya nggak dapat apa-apa, sisa modalnya itu bisa saya putarkan untuk beli laptop yang lain gitu. Jadi nanti ini akan dijual hanya 1 juta aja, tapi seperti biasa cepet-cepetan aja, link pembeliannya ada di deskripsi. Sisanya nanti kita buat untuk beli laptop-laptop retas yang lain. Atau kalau kalian ada saran, kalian punya laptop yang mungkin bekas, yang jadul, bener-bener jadul, kalian jual murah, silahkan tulis juga di kolom komentar. Jadi nanti kita akan upgrade dia, kita modif dia ke versi yang menurut kita lebih baik. Oke, sekarang kita tes untuk bootingnya dulu ya. Kemarin kan pakai hard disk dan sekarang pakai SSD. Kalian bisa lihat selisihnya seperti apa. Hard disk itu 100 Mbps, SSD SATA itu 500 Mbps. Jadi dia 5 kali lebih cepat tuh. Udah masuk ke situ ya. Kemarin ketika video awal-awal tuh dia udah masuk. Cepet banget kan ya ketimbang hard disk. Jadi makanya kalau untuk operating system SSD masih lebih baik. Cuman kalau untuk nyimpen arsip, nyimpen data yang emang gede, hard disk ya masih menjadi pilihan yang terbaik juga tuh ya. Dia udah masuk. Dan kalau kalian masih ingat kemarin ketika kita cobain main Dota itu average-nya cuma 20 FPS. Ketika udah kita upgrade ini juga sebenarnya nggak banyak-banyak juga ya. Average-nya itu kemarin 40 FPS. Dan ketika kita coba untuk main game Valorant nggak bisa, dia nggak mau masuk, stuck di situ terus. Sudah kita coba beberapa kali ternyata tetap stuck. Nah kalau untuk performa sintetis ya ketika pakai Intel B820 itu sekitar 80 multicore, single core-nya 50. Nah ketika kita upgrade menjadi Intel Core FF ya ada upgrade, RAM-nya pun juga udah 12 GB tapi ya nggak banyak-banyak ya. Itu sekitar 100 poin aja. Jadi selisihnya cuma 20 poin. Kalau kita sandingkan dengan prosesor-prosesor sekarang yang udah Alder yang bisa tembus 2000 bahkan 3000 poin ya beda jauh. Cuman biar video ini lebih menarik, ini kan laptop yang menurut saya masih kentang ya, walaupun di upgrade dan harganya udah hampir 2 juta kembali 50.000, cuman ya masih kentang aja karena Intel Core FF generasi kedua. Tapi kita mau cobain dia untuk main game Nintendo, game PS1 dan juga game PS2. Gimana caranya? Jadi di sini udah ada flash disk. Jadi flash disk ini dia itu isinya adalah emulator. Jadi buat kalian yang mungkin pernah dengar Batocera ya, Batocera itu kayak semacam emulatornya Linux lah, sama kayak RetroPie dan kawan-kawannya. Nah di flash disk ini sudah berisi beberapa game dari Nintendo, terus juga ada PS1, PS2 dan PS3. Cuman kalau PS3 kemarin udah sempat saya coba untuk laptop ini nggak bisa. Cuman kalau di laptop Asus yang Intel Core i3 generasi ke-10 kemarin udah saya coba untuk game-game PS3 bisa. Jadi menarik kan ya sebuah flash disk yang saya beli hanya sekitar 100 ribuan yang udah berisi game-game yang bisa kita mainkan. Kalau misalkan kalian tertarik dengan flash disk ini, kalian link pembeliannya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Sebenarnya udah banyak tutorial yang mempraktekkan atau memberitahu gimana caranya untuk membuat flash disk menjadi gaming station dengan Linux dan pakai Batocera. Cuman karena saya nggak mau ribet ya dan harganya menurut saya juga terjangkau, ini saya beli sekitar 155.000 untuk yang 64 GB. Jadi ya menurut saya ya udahlah pakai ini aja daripada harus bootable kan dulu terus pakai Balena Etcher, itu repot karena untuk upgrade laptop ini saya udah repot, jadi saya beli yang udah jadi aja. Nah buat kalian yang mungkin punya laptop kentang seperti ini dan pengen main game, mungkin solusi ini bisa kita coba. Di next video saya akan coba juga full review tentang Batoceranya, pakai flash disk, pakai hard disk dan pakai SSD. Jadi kita coba mainin game-game PS3 di laptop yang kentang. Ini kan kentang, cuman kalau PS3 kemarin udah saya coba dia nggak bisa. Ini tinggal plug and play aja. Cuman ini karena dia bootable ya, ini harus kita matikan dulu dan kita bootkan dia ke Batoceranya. Jadi ini harus mati dulu. Dia ini nanti sistemnya di luar Windows, jadi dia di Linux. Kita bootkan ke flash disk yang ini. Oke, jadi untuk masuk ke BIOS atau BIOS itu berbeda-beda ya. Nah ini kan udah booting Batocera Linux. Kadang ada laptop yang F12, ada yang F10, Dell nggak sih? Laptop Dell itu masuk BIOSnya Dell. Jadi Huawei ini kayaknya F12. Jadi beda-beda. Jadi pastikan kalau misalkan kalian mau cobain game ini, pastikan masuk BIOS-nya itu kalian udah tahu ya. Untuk Samsung ini F2 sama kayak Asus. Nah, ini kok ada suaranya tapi nggak ada gambarnya. Nah, jadi seperti ini ya. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa platform. Jadi ada PC Engine, Nintendo, terus juga ada Super Nintendo. Cuman yang kita akan fokuskan, nah ini kan Game Boy, game-game retro banyak. Nah, ada PS1, PS2. Nah, kita akan coba main game PS1 karena zaman-zaman saya dulu ya, zaman-zaman saya bolos masih SD kalau saya nggak salah inget ya. Saya tuh mainnya Winning Eleven ketika Roberto Carlos ditaruh di striker. Jadi Roberto Carlos itu kan back, tapi kalau di PS1 pasti wajib striker. Terus kalau Batistuta sama Roberto Carlos itu di depan, udah pasti auto goal gitu. Jadi kita mau coba main game
Winning Eleven. Oh ya, sticknya aja stick ala PS1 gitu. Wah ini nostalgia banget sih ya. Dan kita coba pakai Brazil ya. Brazil lawan Prancis lah. Oke lah. Langsung aja kita main. Dan dulu komentatornya itu bahasa Jepang. Dan itu aja. Ya cuma jadi ngomongnya suto kayak gitu-gitulah seingat saya ya. Jadi langsung aja kita main. Karena kemarin saya sempat main dan sayangnya ini udah kayak di patch gitu. Jadi ini versi yang udah gak ada Roberto Carlosnya. Jadi ya kayak percuma aja pakai Brazil ya. Wah, jadi kayak gini. Tuh. Wih. Dimana kalau kita pencet L1 plus X itu dia langsung one two. Tuh. Tuh ya, langsung one two. Gak kayak PES yang sekarang harus L1 terus X lagi 2 kali. Enggak. Kalau dulu itu udah L1X auto one two. Dan kita coba golin. Tuh kan, dia langsung auto one two gitu. One two. Dan gambarnya kotak-kotak kayak gini. Jadi anggap aja ini Roblox versi lama tapi versi PES gitu ya. Mirip-mirip lah sama Roblox. Cuman kalau untuk permainannya ini mirip sama PES ya. Jadi nge-shotnya kotak, terus sliding juga bunder. Misal kita sliding, nggak bisa. Tuh ya, jadi Griezmann, Miranda kayak gitu-gitu. Udah nggak ada Roberto Carlos kok saya kegulan. Oh nggak jadi kegulan guys. Nah ini dulu kalau misalkan saya masih SD itu saya mainnya ini ya. Terus juga ada WWE Smackdown dulu. Wah kebiasaan L1. Wah ini kayaknya Roberto Carlos deh. Cuman kalau di sini Dani Alves. Karena kenceng banget dan botak ya. Kita coba crossing. Kita ternyata dia ngikutin arah. Ya. Mungkin buat kalian yang dulu seumuran saya ya. Ini sekalian kita nostalgia dan kalian bisa tulis di kolom komentar kira-kira game apa aja yang dulu kalian mainkan ya. Kalau saya dulu PS1, Digimon, Yu-Gi-Oh, WWE. Terus juga ada game yang shoot-shootan Jepang tuh. Apa judulnya ya? Shoot-shootan Jepang itu kalau misalkan kita menang, ceweknya buka baju tuh, aduh apa namanya ya, bahasa Jepang lah pokoknya ya. Nah, ini sekarang kita cobain game. Aduh, kalau PS2 saya mainnya juga tetap PS, namanya PS apa Winning Eleven ya kalau PS2 ya. Nanti kita cobain dulu ini PS1 dan ini lancar loh ya. Di sini, kalau kalian lihat kan. Cuman memang gambarnya ini aspek rasionya dipotong jadi 4:3 ya. Terus di bagian kiri kanannya itu dikasih kayak frame Sony PS1 gitu. Nah, wih, ini main pakai flash disk doang loh ya. Dan laptopnya kentang, kalian tahu sendiri ini laptopnya kentang banget. Jadi kalau kalian punya laptop kentang terus kalian cuman buat pajangan aja sayang. Karena dengan hanya flash disk 100 ribuan yang udah terisi Batosera, kalian bisa main game, banyak game. Nanti saya tunjukkan gamenya yang banyak banget. Ada Metal Slug. Wah, ada banyak. Di sini ada Harvest Moon. Nah, Harvest Moon ini juga saya dulu main Harvest Moon Back to Nature ini ya. Ini saya main Pepsi Man, saya juga main yang ini kayak ngindarin apa gitu. Terus tag ketiga, banyak gamenya ya. Tuh. Karena ini PS1 kayaknya aman. Ini apa nih? Kita langsung bundar untuk spesial. Wush. Kok nggak bisa nyalip tapi ya? Ini harusnya bisa sih. Bisa sih. Ya, dia ikutan spesial lagi. Kita ikutan spesial juga. Wih, seru sih ya. Jadi main balapan tapi ada kayak semacam, ya kalah kita. Wah, ada Marco, Eri, Tarma, dan Vio. Widih. Ini seharusnya anak seumuran saya sih tahu game ini ya. Karena ini game yang, di zamannya itu dulu saya rental itu, ya saya rela nggak makan asalkan main Metal Slug dan Winning Eleven dulu. Wah, gila ya. Wah ya, tembaknya, masih sama tembaknya kotak. Buah. Loncat, lempar bom. Ini nggak boleh dimatiin kalau nggak salah. Yang bapak-bapak nih, dia harus diselamatin. Kita dapat machine gun dari orangnya ya. Ini boleh ditembak gak? Nggak boleh. Tuh ya. Wah, atas kita harus hindarin. Oke. Ya memang kalau secara grafik nggak bagus ya, tapi fun gitu loh game-game dulu itu. Kalau game-game sekarang kan, kompetitif ya, semuanya serba online.
Oke, jadi sekarang kita akan main pakai John Cena dan juga Randy Orton ya. Nah ini tapi nggak sebagus PS karena ini kayak dikompresi. Ini pas, nah ini kan, wih suaranya ya. Saya deketin mic saya nih, karena ini suaranya khas banget. Ini zaman-zaman saya dulu bagus banget tuh guys, gila gak? Sekarang saya malah nggak pernah main untuk WWE yang versi 2022 sekarang ya. Dulu saya main ini. Hih, gila gila. Cuman grafiknya memang dikompres. Ini kayaknya resolusinya ada di 720 ya. Karena nggak 1080 kelihatan ada pixelated kalau misalkan saya pentelengi seperti ini. Cuman apa pasnya saya pentelengi? Perhatikan lah ya. Oke, kita langsung mainan aja karena Randy Orton biasanya saya skip. Karena mukanya itu ngeselin gitu ya Randy Orton tuh. Karena memang kayaknya dibikin kayak gitu sama WWE. Dar. Tadi ada sempat ada lag ya. Tuh kan, sempat ada lag. Wow, tetap pakai analog kanan ternyata ya. Tuh, saya nggak bisa monitoring FPS-nya karena nggak ada MS After benernya. Cuman kalau kalian perhatikan tadi dia sempat ada lagi dikit ya. Oh makanya PS3 kemarin dia stuck ya. Karena untuk PS2 aja dia lumayan ngos-ngosan. Ih, kurang ajar kamu Randy Orton. Wah, ih. Oish. Bentar ya. Kita main cuman sampai John Cena ngeluarin spesial aja. Jadi kita harus kumpulin dulu barnya itu sampai full, baru dia bisa ngeluarin spesial. Bangun. Wing. Sakit. Kita tangkisin aja dulu. Aduh. Kok ngetok sih? Kan koyolnya John Cena. Wih, ini mirip-mirip The Rock ya signaturenya ya. Nah, tapi ini bukan smack-nya ya. Kita dulu kalau bilang tuh smack spesialnya tuh namanya smack. Oke, udah bisa nih kayaknya. Waduh, siapa nih keluar nih? Dia boleh nyemek Tom, sih Tom. Lar. Wih. Ini ya. Sets. Sekarang udah jadi artis Hollywood tapi John Cena ya. Nah, kita tarik ke sini. Lah, wasitnya. Wah, kacau. Wasitnya nggak lihat. Loh, udah lama ini, udah 10 detik ini. Loh, itu loh. Lihat itu loh. Wah, wasitnya ini jauh disikat ini. Wah, harusnya kita menang ya. Udah cukup lah, biar durasinya nggak terlalu panjang. Jadi cukup segitu aja ya untuk video review dari laptop Samsung NP300 yang udah kita upgrade sekarang. Jadi sekarang totalnya 1.950.000, tapi kita jualnya seperti biasa lebih murah aja. Ya kita nggak, karena kita memang orientasinya bukan profit untuk segmen retas ini. Dan seperti yang kalian lihat tadi kan ini menarik banget ya, sebuah flash disk bisa jadi gaming station. Di next video akan kita bahas sampai PS3 karena dia juga bisa main Legend of Zelda. Jadi itu permainan Nintendo Switch bisa kita mainkan di sini pakai emulator. Memang kekurangannya kalau misalnya kita pakai emulator grafiknya itu ya kayak di convert gitulah, kayak di kompres jadinya ya, tapi oke lah untuk laptop sekentang ini Core i5 generasi kedua untuk main game PS2 ya patah-patahnya cuman sedikit aja, sisanya lancar. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Sabdi and see you on the next video. Bye bye.